Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mr. Sena. Setelah 2-3 minggu kita tidak berjumpa ya teman-teman, dikarenakan liburan sekolah. Namun kita masih dapat bertemu melalui setiap video yang Mister akan kirimkan sesuai jadwal pelajarannya Mister. Dan hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran agama atau PAK. Teman-teman bisa siapkan bahan ajar PAK dari sekolah dan buku jamrutnya jangan lupa dan alat tulis, pensil, dan penghapus. Sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama ya teman-teman. Teman-teman bisa tirukan Mr. Sena. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Sertai kami supaya kami dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pelajaran PAK hari ini tentang aku dan keluargaku. Tentang apa teman-teman? Aku dan keluargaku. Nah, di lembar bahan ajar yang diberikan sekolah, ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan dulu. Udah? Kalau sudah diperhatikan, coba kalian isi dengan nomor yang tepat sesuai gambar. Nomor mana yang gambar ayah, nomor mana yang gambar ibu, nomor mana yang gambar kakak perempuan, dan nomor mana yang gambar adik laki-laki. Teman-teman bisa stop dulu videonya dan mulailah mengerjakan. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai mengerjakannya belum? Mudah kan? Tidak sulit buat dikerjakan kan? Nah, gambar yang kalian perhatikan tadi namanya adalah keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah dan tinggal satu rumah. Keluarga terbentuk setelah adanya pernikahan seorang laki-laki dewasa yang biasa kita sebut ayah dengan seorang perempuan dewasa yang biasa kita sebut ibu yang kemudian melahirkan seorang anak. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu disebut juga keluarga inti. Ada juga saudara yang lebih tua atau yang di atas kita disebut kakak. Ada juga saudara yang lebih muda di bawah kita disebut sebagai adik. Sekarang coba tuliskan nama-nama anggota keluargamu di kolom lembar bahan ajar. Siapakah nama ayahmu? Siapakah nama ibumu? Siapakah nama kakakmu? Dan siapakah nama adikmu? Mister, kalau aku punya 2 kakak, tulis semua 2 kakaknya. Mister, kalau aku nggak punya adik, ya jangan ditulis. Jadi yang ada di keluargamu siapa saja, namanya ditulis. Teman-teman, videonya bisa di stop dulu dan mulailah mengerjakan. Setelah teman-teman menuliskan nama-nama anggota keluargamu, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada yang berbeda dengan gambar sebelumnya? Adakah? Iya, ada. Gambar ini berbeda dengan gambar sebelumnya. Karena gambar ini ada tambahan anggota keluarga lainnya, yaitu kakek dan nenek. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah dan ibu. Dan ada juga yang namanya paman dan bibi. Tidak ada di gambar ya teman-teman. Mereka adalah saudara dari ayah dan ibu. Sedangkan anak dari paman dan bibi disebut saudara sepupu. Teman-teman, Mr. Sena akan beritahu kalian bahwa setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda-beda. Contohnya, ayah tugasnya adalah 1. Sebagai kepala keluarga. 2. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Yang 3, bekerja mencari nafkah atau mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang 4,
merawat dan mendidik anak-anak sampai dewasa. Kemudian ibu tugasnya adalah yang pertama, mengatur dan mengelola rumah tangga. Yang kedua, merawat dan mendidik anak-anak sampai dewasa. Selanjutnya, anak atau kalian semua, tugasnya adalah yang pertama, menghormati dan mentaati orang tua. Yang kedua, harus membantu orang tua. Dan setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Mengasihi itu diwujudkan dengan saling berbagi, saling peduli, saling memaafkan, serta saling menolong. Coba sekarang ceritakan kegiatan apa saja, cerita dan ditulis di lembar bahan ajar. Apa saja yang kalian lakukan bersama keluargamu di rumah ataupun di luar rumah. Bisa jadi kamu dengan ayahmu ngapain, kamu dengan ibumu ngapain, kamu dengan kakak dan adikmu ngapain, atau secara keseluruhan bersama-sama aku sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik ngapain aja. Jadi apa saja yang kalian lakukan bersama dengan keluargamu. Teman-teman bisa stop dulu videonya dan mulailah menulis. Sudah selesai ceritanya teman-teman? Pasti banyak dong kegiatan bersama keluarga. Kita lanjutkan materinya ya. Dalam Alkitab banyak contoh keluarga yang saling mengasihi. Mr. Sena akan beri 3 contoh. Yang pertama keluarga Bapak Abraham. Abraham itu artinya Bapak segala bangsa. Istrinya bernama Ibu Sarah dan anaknya bernama Ishak. Ishak itu lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Wow, banyak sekali ya. Umurnya kok panjang, 100 tahun baru punya anak yang namanya Ishak. Bapak Abraham itu dan Ibu Sarah mendidik Ishak dengan penuh kasih. Contoh yang kedua ada keluarga Amram dan Yokebed. Mereka itu adalah orang Israel dari suku Lewi yang tinggal di Mesir. Amram dan Yokebed itu mempunyai anak yang bernama Musa. Musa artinya yang diangkat dari air. Meskipun Musa itu harus dimasukkan ke keranjang, kemudian dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya, tetapi itu sebenarnya adalah bukti ibunya mengasihi Musa. Loh kenapa mister? Karena ibunya tidak ingin Musa dibunuh oleh orang Israel. Jadi Musa diselamatkan. Jadi itu bukti ibunya mengasihi Musa. Yang ketiga, ada keluarga Elkana dan Hana. Elkana dan Hana mempunyai seorang anak yang bernama Samuel. Samuel artinya tangan Allah. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di Bait Allah di kota Silo agar Samuel itu menjadi pelayan Tuhan, teman-teman. Ibu Hana tetap mengasihi Samuel dengan membuatkan baju efod setiap tahunnya. Jadi setiap tahun Ibu Hana itu membuatkan baju untuk Samuel. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap keluarga, kita semua dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, selalu hidup rukun. Sehingga tetap utuh dan damai. Nah, tugas sepekan buat kalian semua. Yang pertama, mengerjakan lembar pengetahuan dari buku Zamrud halaman 40 sampai 43 bab 1 atau Rom 1 sampai Rom 4 ya. Yang kedua, warnailah gambar di buku Zamrud halaman 44. Nah, itulah pelajaran PAK hari ini tentang aku dan keluargaku. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami untuk belajar hari ini. Engkau selalu memberikan kesehatan buat orang tua kami, guru-guru kami, dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Selamat belajar dan Tuhan Yesus
memberkati.